Baik, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita perkenankan kami untuk menyampaikan mekanisme penggunaan laporan tindak lanjut keuangan, eee, selisih keuangan perkara, selisih lebih, di sini selisih lebih. Nah, eee, proses pelaporannya ada di Kinsatker, ini nanti untuk Satker tinggal jadi di sini kita akan menyampaikan secara teknis saja. Ini saya ambil sampel dari salah satu pengadilan agama, kemudian login. Nah, menu itu nanti ada di e-laporan. Ini untuk pengadilan agama Pati. Ini saya uji coba di lokal, tetapi sebenarnya di Kinsatker juga sudah dipublish per hari Senin dini hari ya, atau Ahad kemarin. Menunya ada di tindak lanjut selisih saldo. Nah, Bapak Ibu, tindak lanjut selisih saldo ini kita mengacu kepada pedomannya adalah Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1664 1664 garis miring sek garis miring KU titik 01 11 2019 ini sebagai rujukan atau acuan. Ada baiknya ini untuk dipelajari dulu. Link suratnya kami sertakan di aplikasi yang tinggal klik saja. Kalau diklik nanti dia akan mengarah ke tab baru seperti ini. Nah, ada baiknya Bapak Ibu untuk mempelajari dulu step by step tentang prosedur penanganan uang tak bertuan, uang dan barang sebenarnya kalau surat ini, step-stepnya apa saja mulai dari pembentukan tim dan seterusnya. Nah, aplikasi ini diupayakan mengikuti surat edaran tersebut, langkah-langkahnya. Jadi di sini langkah-langkahnya diupayakan untuk mengikuti. Nah, di sini kami hanya akan menjelaskan secara teknis bahwa untuk laporan itu kita contoh misalnya pertama adalah temuan selisih. Nah, temuan selisih itu misalnya ketika ada penetapan saldo awal kemudian terdapat selisih. Taruhlah contoh ini saya misalnya ada 17 juta. Nah, oke. Di sini kita bantu dengan tulisan supaya meminimalisir kesalahan. Nah, kemudian di keterangan ini bisa ditambahkan bahwa selisih itu didapat kapan atau dari mana. Misalnya adalah temuan didapat ketika penetapan saldo awal tahun 2020 misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu punya narasi yang lebih baku ya, karena ini narasinya tidak dibakukan. Soal narasi memang kurang begitu menguasai. Nah, silakan aja diberikan keterangan untuk menjelaskan tentang nilai indikasi. Kemudian kita tinggal klik simpan kalau yakin, terus tinggal simpan yes. Alhamdulillah sudah tersimpan. Nah, ketika proses simpan itu otomatis akan ada nomor register. Ketika ini diajukan akan tercatat di Badilat nomor register ini. Nomor register ini nanti kita rencanakan untuk ditambahkan ke keterangan penyetoran HHKL di e-keuangan. Sehingga nanti data e-keuangan dengan data laporan ini akan terhubung. Jadi ini dibikin blink untuk jelas ya, untuk diperhatikan. Tapi itu nanti yang penting dapat nomor register dulu. Nah, ingat setelah ini proses maka kita tidak bisa melakukan penyimpanan lagi karena harus ke tahapan berikutnya. Sehingga pastikan ketika menginputkan ini sudah benar-benar fix baru disimpan. Karena apa? Karena setelah ini tersimpan, maka tahapan berikutnya dianggap sebagai tahapan tim audit, pembentukan tim audit. Nah, dari sisi Pengadilan Tinggi Agama, ketika ada satker yang mengajukan seperti ini saya logout dulu. Ini kebetulan Pengadilan Agama Pati ada di yurisdiksinya PTA Semarang. Nah, saya pinjam. Nah, untuk level
Mahkamah Syariah atau PTA sendiri ada di monitoring. Kalau tadi ada di laporan dan di sini di monitoring, namanya juga sama, yaitu tidak lanjut selisih saldo. Nah, di sini akan disajikan, nah seperti ini. Contohnya tadi Pengadilan Agama Pati ya. Sorry, ini selesai, ini belum. Ini masih ada perbaikan. Nah, ini kalau didetailkan, nanti akan ada informasi tentang pengajuan dari, ya ini sama. Jadi dia tahapannya sebenarnya baru sampai ketemuan saja ya. Sampai ketemuan, ini tim audit dan seterusnya. Nah, tahapan-tahapan ini nanti kelihatannya akan diinformasikan, akan kita coba ya. Akan diinformasikan tahapannya sampai apa, sampai apa. Jadi di sini PTA bisa memantau, oh ada 17 juta dan seterusnya. Nah, kita coba lanjutkan dulu untuk tingkat pertamanya. Kita keluar, masuk sebagai tingkat pertama di laporan. Kemudian tindak lanjut. Nah, setelah ada indikasi ini hanya baru indikasi ya. Temuannya itu sebenarnya temuan yang belum tentu 17 juta itu pure 17 juta. Bisa lebih, bisa kurang nantinya. Setelah dilakukan audit. Yang menentukan nanti tim auditnya. Yang kedua adalah pembentukan tim audit. Misalnya kita nomor, yang di sini yang perlu dimasukkan adalah nomor, kemudian tanggal tim dibentuk itu kapan, misalnya taruhlah tanggal 1 Desember. Nah, di sini mohon untuk contoh misalnya memasukkan link hasil unggahan, bisa ke Google Drive, bisa diunggah ke website atau kemana terserah. Yang penting linknya dicantumkan di sini, yaitu link dokumen surat SK timnya. Itu. Kalau udah yakin, kemudian disimpan. Ya. Oke. Nah, kemudian begitu seterusnya. Nah, setelah tim itu dibikin, contoh ini tim dibikin tanggal 12, maka kemudian tanggal 1 bulan 12 ya. Ini bulannya dulu yang disebut masalahnya. Anggap ini tanggal 2 tim sudah langsung mulai bergerak. Kemudian tanggal 6 lah misalnya. Mulai start tanggal itu. Terus kemudian di sini misalnya ditemukan setelah dilaksanakan audit ternyata 700.000 itu diketahui orangnya. Nah, jadi ada diketahui orangnya. Uang dari 17 juta tadi itu 700.000 ternyata ketahuan, oh ini miliknya si A, si B, si C. Kemudian yang tidak ketahuan ternyata 6.500.000. Loh, kok bisa? Berarti totalnya kan enggak 17 juta. Ya bisa saja karena ternyata setelah diaudit uangnya bukan 17 juta. Tidak hanya 17 juta tapi jatuhnya 17 juta 200. Bisa seperti itu ya, bisa-bisa saja. Karena yang di sini tadi adalah indikasi dan yang di sini tadi adalah hasil apa namanya, ini 16 juta ya, 16.500.000. Ini adalah hasil audit. Ternyata fakta temuan di awal dengan hasil audit itu berbeda misalnya. Ya, nggak jadi 17 juta. Ternyata setelah diperiksa lagi, masih ada uang yang terjepit di pojokan laci, misalnya 200.000. Gitu. Jatuhnya tidak lagi cuma 17 juta, tapi 17 juta sekian. Nah, kemudian di sini adalah link dokumen hasil audit. Beserta rekomendasi ini masih belum dipaparkan di catatan, tetapi kalau kita lihat tadi di surat Bapak Ibu sekalian, di suratnya bahwa berbunyi, apabila tim penelusur dapat mengetahui siapa pemiliknya atas uang atau barang yang tim dapat merekomendasikan. Nah, maksudnya surat yang ada di sini tadi, dari audit tadi itu, ini isinya juga adalah termasuk temuan dan rekomendasi ke ketua pengadilan. Karena di sini ada dapat merekomendasikan. Apabila tim penelusur tetap tidak dapat mengetahui, artinya setelah dilakukan audit ternyata nggak ketemu juga nih pemiliknya siapa, maka tim dapat merekomendasikan kepada ketua pengadilan agar diumumkan melalui papan pengumuman yang ada di pengadilan dan website pengadilan. Jadi ada dua, papan pengumuman dan website. Jadi e-docnya di sini tetap memuat hasil rekomendasi tim audit. Ya, mana yang diberikan, mana yang tidak, dan ini datanya yang dimasukkan, gitu kan? Nah, kemudian di sebelah setelah ini ada isinya, kita bisa
simpan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, kalau ini tidak diisi lengkap, sistem akan menolak misalnya. Misalnya linknya tidak diisi. Ya, link eddoc tidak boleh kosong. Dan seterusnya, sehingga ini mengharuskan untuk diisi semua. Dan diisinya usahakan benar, karena setelah disimpan ini, makanya ditanya apakah yakin, karena setelah disimpan, dianggap ini selesai dan masuk ke tindak lanjut berikutnya. Step berikutnya yaitu tadi tim sudah dibentuk, pelaksanaan audit sudah, sekarang tinggal tindak lanjut hasil. Ini yang mungkin agak panjang. Di tindak lanjut hasil ini ada 2 item, yaitu tentang data pengembalian uang tidak bertuan, hasil audit kepada, ini sebenarnya bukan cuma hasil audit ya, ini kami sampaikan, nanti kita perbaiki narasinya, bahwa di sini Bapak Ibu, kita bisa melakukan transaksi tentang pengembalian. Tadi di sini diinformasikan bahwa ada 700.000 uang yang dikembalikan. Nah, makanya terus pengembaliannya itu kepada siapa saja itu harus dicatat. Misalnya taruhlah tanggal berapa ya dikembalikan. Karena ketahuan orangnya kan, kemudian orang diberitahukan terus dikembalikan misalnya. Nah, pekerjaan apa misalnya. Petani, nah, dan seterusnya. Kemudian nomor HP 08 tuh, dan contohlah ini. Terus contoh misalnya ini uangnya 231.000. Gitu. Kemudian kapan ini diketahuinya? Apakah diketahui saat audit atau diketahui pada saat pengumuman? Nah, kan tadi ada yang saat audit itu 700.000. Taruhlah ini anggap saat audit. Kemudian linknya di sini ditambahkan link. Ya, misalnya apa? Misalnya misalnya taruhlah sini. Terus kemudian apakah penerima itu pihak atau non pihak? Kalau penerima pihak itu mohon ditambahkan informasi nomor perkara. Tapi kalau dia non pihak, ya udah, non pihak itu apa? Misalnya bisa jurusita, bisa kasir, bisa saja itu uangnya kasir yang terbawa atau uangnya jurusita yang belum dikembalikan. Asalkan itu bisa dibuktikan ya, silahkan saja, itu kategorinya non pihak gitu. Kalau pihak, taruhlah ini misalnya Pak Akjen ini pihak, kita tambahkan garis miring P DT titik G misalnya 2009, ternyata 2009 misalnya kan. Nah, misalnya seperti ini. Keterangannya misalnya ikrar tidak lapor misalnya. Lapor ke kasir atau ditambahkan narasi yang lebih. Terus kita simpan. Nah, dia akan ada di sini. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sampai dengan capaian angkanya, sampai dengan sama dengan bisa lebih ya, nggak harus sama. Bisa lebih. Ini kan yang diketahui saat audit 700.000. Minimal ini berarti nanti sampai ke 700. Minimal sampai ke 700. Meskipun sistem tidak membatasi, nanti biar ranahnya PTA yang melakukan pemeriksaan apakah benar nilainya sama. Nah, kenapa itu bisa lebih dari 700? Karena di sini ada pilihan diketahui saat pengumuman. Bisa jadi ketika diumumkan seorang datang kemudian mengeklaim dan dia punya bukti-bukti lengkap. Bisa saja. Sehingga di sini bisa jadi tidak hanya 700 tetapi bisa lebih dari 700 dari hasil audit. Namun demikian sistem tidak membatasi itu, nanti biar PTA yang melakukan checking ya. Nah, kemudian di sini ada data-data pengumuman, apakah diumumkan kapan ya? Diumumkan ke papan pengumumannya kapan, kemudian linknya yang di web maupun yang ada di link yang di web dan link yang ada di sini. Ini foto, jadi kami minta untuk link di webnya tinggal ditaruh di sini, sedangkan di sini adalah foto-foto di papan pengumuman yang kemudian diunggah ke entah Google Drive atau apa, kemudian linknya di-share ke sini. Terus kemudian nomor suratnya. Nah, Bapak Ibu ini mohon untuk diinputkan ya, diinputkan manakala memang bagian di atas ini sudah selesai ya. Sudah selesai proses. Ini juga diinput
sebenarnya pengumumannya bisa dilakukan lama ya, bisa dilakukan lama, cuman datanya nanti mohon untuk diinputkan jika halaman ini sudah selesai. Karena yaitu begitu ini sudah kesimpan ya dan yakin disimpan, maka otomatis dianggap sudah selesai dan masuk ke tahap berikutnya yaitu konsultasi ke PTA. Nah, di sini kita coba untuk melihat bagaimana kondisi yang di PTA. Tadi kan PA. Nah, kita coba lihat yang di PTA-nya di monitoring. Ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Nah, coba laporan tindak lanjut selisih saldo. Nah, di sini tahapannya konsultasi ke PTA. PTA bisa melihat detail. Nah, tombol detail untuk sementara sebelum kami hidden. Untuk yang tidak ada pengajuan, tidak ada temuan, maka dia tidak bisa diklik. Tapi kalau yang ada, ini kita bisa ngeklik. Nah, dari sini diharapkan PTA mendapatkan informasi ya. Contoh mulai dari tim audit. Ini linknya akan kami paparkan dan ketika diklik dia akan menuju ke linknya ya. Asalkan linknya benar ya. Nanti bisa dilihat. Jadi tim auditnya benar nggak, tanggalnya sesuai nggak dengan evidennya itu nanti kami harapkan dari PTA. Kemudian link e-doc auditnya. Nah, hasil auditnya benar nggak dokumennya, benar nggak ini 700.000, benar nggak nih 16.500 sisanya disesuaikan dengan auditnya. Kemudian tindak lanjut, nah dicocokkan tindak lanjutnya ini tadi 231.000, di sininya padahal 700. Nah, ini sebenarnya kan kurang, kok sudah di close. Nah, itu kemudian pengumumannya di websitenya benar nggak. Website itu kan biasanya ada tanggal ini, tanggal-tanggal kapan dipublish dan sebagainya, tanggalnya sesuai nggak dengan tanggal pengumuman yang ada di sini. Kemudian foto-foto, kalau foto papan pengumuman juga bisa dilihat apakah nomor yang dipublish itu sama dengan itu. Misalnya seperti itu sama atau tidak, isinya sesuai atau tidak gitu. Nah, kemudian konsultasi ke PTA, tahapan berikutnya maksudnya ya. Jadi membacanya ini adalah tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah konsultasi ke PTA. Jadi tahapan tindak lanjut berikutnya adalah konsultasi ke PTA. Sehingga bisa disimpulkan ini sudah tahapan ke audit. Nah, tinggal nunggu konsultasi ke PTA. Begitu dan seterusnya. Untuk tingkat pertama, jadi secara teknis aplikasi, mekanismenya hampir sama, yaitu mensyaratkan semua item untuk dinilai, diisi, mohon maaf. Jadi kalau di tingkat pertama, ini kita kembali lagi ke tingkat pertama, mengharapkan semua item untuk diisi. Nah, ini kita sudah sampai ke tahap konsultasi ke PTA, anggap ini sudah selesai, sudah 6 bulan dipublikasikan misalnya begitu. Terus kemudian kita 6 bulan kemudian lah taruh misalnya. Terus kemudian kita include-kan link e-doc-nya, kita simpan. Kemudian nanti PTA akan melihat juga dokumen kita. Nah, di sini ketika masuk ke rekomendasi PTA, ini tingkat pertama tidak diberi akses karena yang memberikan rekomendasi itu PTA, sehingga di sini gantian fungsi PTA yang berjalan. Ya, jadi PTA-nya nanti akan mana nih coba? Apakah memberikan rekomendasi atau tidak gitu. Setelah melakukan pemeriksaan kelogisan data yang diajukan. Nah, misalnya kan sudah sampai ke rekomendasi PTA tahap berikutnya. Nah, untuk PTA sendiri nanti ketika sudah ada satker yang rekomendasi PTA ini adalah wilayah PTA. Nah, ini kan di Jateng ada 36 satker. Ini memang di display hanya 10, tapi kita bisa memperpanjang seperti ini. Tinggal patchingnya, bukan patching ya, tapi tampilan ini kita pilih lebih. Terus kemudian kita bisa kayaknya kalau nggak salah bisa bisa di sorting seperti ini sehingga nanti akan ngumpul, bisa dikumpulkan mana yang tahapannya mana. Jadi nanti dia akan ngumpul berdasarkan tahapan. Atau bisa di searching ya kalau nggak salah misalnya
Nah, ya itu ya. Sehingga nanti harapannya mempermudah proses pengolahan ini. Nah, kemudian ini contoh untuk rekomendasi, ini karena tahapannya rekomendasi, maka ini sudah waktunya pengadilan tinggi untuk merespon. Nah, pertama pengadilan tinggi agama maupun mahkamah syariah bermodal dari informasi-informasi ini, tim auditnya relevan enggak, pelaksanaan auditnya relevan enggak, tindak lanjutnya itu benar enggak, pengumumannya normal enggak, logis enggak, benar cukup 6 bulan enggak, terus kemudian surat konsultasi ke PTA-nya ini diklik, benar enggak ini isi suratnya, nah gitu ya. Nah, dari semua informasi itu kita bisa masuk ke rekomendasi PTA. Nah, di sini dengan surat nomor berapa, misalnya W berapalah misalnya W 11 strip A misalnya garis miring HM apalah nomor 1, saya nggak tahu, contoh aja ini. Nah, kemudian 12 misalnya 2021 tanggal surat misalnya kapan kan gitu. Terus kemudian link edocnya misalnya mana gitu. Ya, misalnya lah contoh. Terus kemudian rekomendasinya apa gitu. Apakah ditetapkan sebagai uang tak bertuan? Apakah pengumuman diperpanjang atau bahkan audit ulang atau lain-lain? Nah, lain-lain tuh silahkan apa di sini. Kalau memang pengadilan tinggi agama maupun mahkamah syariah ragu dengan eviden-eviden yang diberikan atau proses yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur ya, ini hak untuk dikomunikasikan ya. Nah, karena ketika pilihannya tidak ditetapkan sebagai uang bertuan, maka nanti pengadilan yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan ke tahap setor ke kas negara. Nah, tapi ini contoh kasus misalnya andai kata tadi kan ada kejanggalan minta diaudit ulang boleh atau minta di pengumuman diperpanjang boleh. Tapi ini contoh kasus case saja langsung ditetapkan sebagai uang tak bertuan. Nah, sama jika ada lain-lain, mohon untuk lain-lainnya itu dijelaskan ke keterangan di sini. Dijelaskan ke keterangan apa itu lain-lain yang dimaksud itu apa gitu ya. Tapi ini anggap aja ditetapkan sebagai uang bertuan, kemudian kita simpan. Isi tidak boleh kosong. Oh, sorry. Keterangan ini juga tidak boleh kosong, strip aja. Ya. Atau mungkin silahkan silahkan di silahkan segera ditetapkan sebagai uang tak bertuan dan segera dikirim ke kas negara, di store ya, segera di store, boleh aja store ke, nah silakan segera, karena di sini Bapak Ibu di PTA juga kami bubuhkan ini memang ada satu step yang kelewatan karena di sini apabila kemudian uang atau barang pada angka 5 artinya yang sudah diumumkan, sudah melewati proses dinyatakan tidak bertuan, maka ketua pengadilan tingkat pertama kemudian membuat penetapan. Nah, di sini. Jadi karena sudah dinyatakan misalnya ini sudah ditetapkan sebagai boleh aja di keterangan ini segera tetapan atau mungkin isi suratnya segera ditetapkan sebagai uang tak bertuan dan disetor ke kas negara karena di sini yang membuat penetapan adalah ketua pengadilan. Uang tersebut dalam waktu maksimal 1 hari setelah penetapan ya. Nah, kemudian juga dalam waktu 1 hari setelah penetapan harus segera disetor ke kas negara. Nanti PTA juga tetap masih bisa mengawal meskipun sudah memberikan rekomendasi. Apakah setelah itu disetor ke kas negara atau tidak? Itu nanti juga bisa dilihat di sini informasinya ya. Jadi tetap PTA bisa mengawal sampai dengan itu ke setor ke kas negara. Nah, misalnya ini taruhlah sudah, kemudian kita simpan. Nah, sudah. Kembali ke tingkat pertama. Jadi PTA sudah kasih rekomendasi. Kembali ke tingkat pertama. Tingkat pertama di laporan.
kemudian tindak selisih saldo. Nah, kemudian memang ada komunikasi, harus komunikasi dengan PTA. Oh, sudah diterbitkan. Nah, nanti secara mandiri bisa memantau tingkat pertama. Kalau memang sudah diisi oleh PTA, ini sudah ada datanya, link suratnya juga bisa diklik ya, misalnya itu link suratnya. Terus kemudian perintahnya sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, segera tindak lanjuti, maka terakhir adalah silahkan disetor ke kas negara. Ingat yang dimasukkan adalah nomor billingnya. Nah, dan ada edoknya, sehingga mohon untuk nomor billing dan edoknya harus sinkron. Begitu juga dengan tanggal dan nominal yang disetorkan berapa. Tadi misalnya 16.500.000 gitu ya. Jadi sebenarnya nanti ini bisa, kalau mau audit, ketika proses audit bisa dilihat dari apa namanya, setelah audit ini. Setelah audit kan tidak bertuan itu 16.500.000, yang diketahui pemiliknya 700.000, kemudian nanti akan dikurangi yang sudah diserahkan ke pihak, mestinya yang disetorkan ke kas negara adalah nilai audit, nilai setelah audit dikurangi dengan setelah ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti maksudnya ditindaklanjuti yang sudah ketahuan orangnya dikembalikan, yang belum, dan seterusnya ya. Nah, maka setor negara nanti harusnya nominalnya adalah pengurangan dari itu tadi. Nah, contoh seperti ini, dan kemudian disimpan dan selesai. Alhamdulillah selesai. Sampai di sini selesai, dan di PTA juga informasinya selesai. Kita lihat di PTA-nya. Di PTA. Kita lihat di monitoring. Oke, tahapannya selesai. Jadi memang di aplikasi ada miss sedikit tadi. Di awal start dia sudah langsung selesai, nanti akan kami berbagi. Tapi sebenarnya selesai itu adalah ketika memang dia. Nah, untuk step yang selesai ini PTA bisa melakukan cek antara bukti pengembalian di sini. Contoh misalnya, di sini link bukti pengembalian akan ada. Benar nggak yang dikembalikan itu senilai dengan ini, dan nomor billingnya sama nggak? Nah, itu tetap masih bisa cross check, sehingga kemudian nanti kalau misalnya ini jadi temuan ya, pengadilan tinggi agama sebenarnya masih bisa, maupun mahkamah syariah masih bisa mengawal sampai dengan penyetoran ke kas negara. Nanti datanya akan kami coba rekapkan, ini informasinya belum lengkap, nanti akan kita lengkapi berapa satker dan berapa nilai uang yang disetor ke kas negara per PTA-nya. Seperti itu Bapak Ibu untuk teknis penggunaan aplikasi apa namanya? Bukan aplikasi ya, fitur pelaporan tindak lanjut selisih saldo keuangan perkara. Jadi memang stepnya dimulai dari tingkat pertama yang kita coba sistemnya langsung kolaboratif antara tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, saya kira cukup demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan kritik tetap dinantikan. Mungkin pertanyaan jawab yang bersifat teknis bisa langsung, ya teknis maupun bersifat regulatif bisa disampaikan di kolom komentar yang supaya tercluster ya. Nanti pertanyaannya ada di sini, dan satu persatu nanti kalau yang berkaitannya dengan teknis ya biar coba kami sikapi oleh tim teknis, dan kalau itu sifatnya regulatif tentu kami konsultasikan ke pimpinan kami. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.